Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang waspada penipuan pinjaman online. Hal yang akan saya bahas kali ini merupakan salah satu hal yang banyak dialami oleh banyak orang, yang mana mereka sering kali dapat pesan WhatsApp penagihan pinjaman dari aplikasi pinjol. Dan untuk nama aplikasinya nih hampir semua sama ya, karena yang mengalami hal seperti ini pasti yang melakukannya tuh aplikasi tersebut. Nah, lalu aplikasi apa sih yang sering melakukan hal ini? Simak video ini agar kalian tahu. Sebelum saya kasih tahu nama aplikasinya, saya akan kasih lihat salah satu contoh penagihan dari aplikasi tersebut ya kepada salah satu subscriber saya. Nama aplikasinya adalah Pinjamas. Ayo, pasti banyak nih yang mungkin pernah atau sering mendapatkan tagihan lewat pesan WhatsApp oleh aplikasi Pinjamas. Yaps, karena saya banyak menemukan yang share di grup pinjol dan juga DM ke saya menanyakan tentang hal ini, tentang penagihan dari aplikasi Pinjamas. Namun orang tersebut tidak pernah merasa melakukan pinjaman, bahkan tidak pernah mendownload aplikasi ini. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui ya, untuk aplikasi Pinjamas ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi kalian jangan pernah coba-coba untuk mendownloadnya karena dikhawatirkan data kalian akan disalahgunakan atau disebar. Kenapa saya bilang begitu? Karena di setiap aksi mereka yang seperti ini melakukan penagihan kepada orang yang tidak punya tagihan, pasti di akhir pesan mereka kasih link yang katanya untuk cek tagihan kita. Namun perlu kalian ketahui yang sebenarnya itu adalah link download untuk aplikasi tersebut. Dan kalian jangan pernah sesekali download, jadi abaikan saja. Karena ada salah satu pengalaman teman saya yang mengalami hal seperti ini dan klik link tersebut dan mendownload aplikasinya. Ketika dibuka ternyata benar di dalamnya tiba-tiba ada tagihan. Nah, kalau sudah begitu tentu saja urusannya akan jadi repot ya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian dapat pesan WhatsApp seperti ini, kalian abaikan saja karena ini merupakan jebakan dari yang namanya pinjaman online ilegal. Lalu bagaimana kok bisa mereka tiba-tiba tahu nomor kita dan WhatsApp kita padahal kita belum pernah mendownload aplikasi tersebut? Di sini saya akan jelaskan ya, ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, mereka mengambil nomor atau data kita dari aplikasi pinjaman online ilegal lainnya. Karena rata-rata yang dapat WA seperti ini itu adalah orang-orang yang memang sebelumnya pernah melakukan pendaftaran atau pengajuan di pinjol ilegal. Walaupun kita tidak sampai ke peminjaman, tetap data kita sudah masuk dari mereka saat pembuatan akun. Ya, namanya juga ilegal, tidak aneh kalau misalkan data kita bocor. Nah, bagaimana kalau misalkan kita belum pernah mendownload atau mungkin mengajukan di aplikasi pinjaman online ilegal? Kemungkinan kedua adalah bisa jadi dari pihak mereka itu mengacak nomor ya. Jadi mungkin mereka kayak iseng-iseng cari nomor telepon yang memang aktif dan mengirimkan pesan-pesan tersebut. Yang namanya juga aplikasi pinjaman online ilegal, jadi mereka akan melakukan segala hal, tidak memikirkan tentang aturan-aturan OJK, karena mereka aplikasi pinjaman online ilegal yang memang tidak ada resmi dan tidak diawasi oleh OJK ya. Jadi mereka akan melakukan apapun itu. Termasuk yang hal seperti ini ya, mereka menjebak para calon-calon nasabahnya untuk mengklik link yang mereka kirim dengan cara menakut-nakuti mereka bahwasanya mereka tuh punya tagihan ya. Mungkin kalau untuk orang yang awam mungkin tidak tahu apa-apa pasti akan panik kalau misalkan didapatkan pesan tersebut, dan pastinya akan segera mengklik link tersebut ya, karena mereka mungkin penasaran apakah benar mempunyai tagihan di aplikasi pinjol. Dan yang lebih parahnya lagi dari mereka, ketika kita mengklik link tersebut dan mendownload aplikasinya, di aplikasi tersebut memang tiba-tiba ada total tagihan ya atas nama kita, padahal kita tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi tersebut. Nah, itulah liciknya aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi mereka akan menyalahgunakan data-data kita walaupun kita mengajukan di aplikasi pinjaman online ilegal lainnya. Nah, jadi buat kalian jangan pernah sesekali untuk melakukan pembuatan akun atau pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal maupun aplikasi apa itu ya, nama aplikasinya apa, kalian jangan pernah melakukan pengajuan atau pembuatan akun di aplikasi pinjaman online ilegal karena resikonya seperti ini. Data kalian pasti akan bocor ke aplikasi-aplikasi lainnya dan kalian akan diliciki oleh mereka dengan cara tiba-tiba ada tagihan di aplikasi yang lain. Salah satunya adalah seperti ini ya. Ini pasti untuk kasusnya tuh orang ini pernah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal dan mungkin datanya dibocorkan dan akhirnya disalahgunakan dan tiba-tiba ada tagihan di aplikasi lain. Nah, itu adalah kejamnya pinjaman online ilegal. Jadi kalian jangan sampai terjebak dengan
hal yang seperti ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau mengajukan pinjaman online, kalian cari saja aplikasi-aplikasi yang memang aman ya, atau mungkin sudah diawasi oleh OJK, dan kalian juga harus ngecek dulu tuh untuk legalitas dari aplikasi pinjaman online yang mau kalian pakai atau kalian ajukan pinjaman. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, ketika kalian mendapatkan pesan penagihan secara tiba-tiba dari aplikasi Pinjamas, karena ini ya pasti banyak yang mengalami hal seperti ini tuh, yang menagih pasti dari aplikasi Pinjamas. Mungkin kalian juga mencari-cari informasi ya tentang penagihan dari aplikasi Pinjamas ini. Di sini saya jelaskan bahwasannya itu adalah jebakan dari aplikasi Pinjamas. Jadi kalian jangan sampai terpancing ketika mendapatkan pesan seperti ini, dan kalian jangan pernah coba klik link yang mereka kirimkan ya, karena itu adalah hanya tipu-tipu dari mereka saja. Jadi kalian jangan sampai terpancing. Kali lagi saya jelaskan, ketika kalian mendapatkan pesan seperti ini, kalian jangan pernah melakukan apapun. Langsung saja nomornya diblok ya, atau abaikan saja, jangan pernah membalas ataupun mengklik link yang mereka kirimkan. Nah guys, sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai dijumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.